Halo guys, kenalin nama aku Ratu. Kali ini kita mau bahas tentang globalisasi. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu aku tuh ngadain polling globalisasi duluan atau perubahan sosial duluan. Nah ternyata tuh lebih banyak yang pilih globalisasi. Oke, so let's get started. Nah globalisasi itu berasal dari kata globe, al, dan isasi. Nah kalau akhiran isasi itu biasanya kita temukan dalam sosiologi. Artinya apa sih sebenarnya? Isasi itu merupakan bisa disebut artinya itu adalah proses. Nah, jadi globalisasi itu adalah proses penyatuan dunia menjadi satu kesatuan. Kayak gitu. Maksudnya gimana sih dunia menjadi satu kesatuan? Nah, seolah-olah dunia itu menjadi dalam satu tempat. Ketika kita di dalam satu tempat tuh apa sih poinnya tuh? Konsep ruang dan waktu tuh udah nggak ada lagi. Jadi misalnya ya, dulu itu kalau kita mau mempelajari budaya-budaya Korea, nah kita tuh harus datang ke Koreanya untuk belajar budayanya itu. Kita harus jauh-jauh datang ke sana gitu ya. Nah kalau sekarang di era globalisasi ini nggak usah tuh kita jauh-jauh ke Korea untuk hanya mengetahui budaya-budayanya, karena dari YouTube, dari TV itu sudah banyak yang membahas tentang budaya-budaya Korea. Jadi kita nggak harus datang ke Korea sana kayak gitu. Dan juga seperti kalau kita mau makan makanan Thailand gitu ya, misalnya kita nggak harus tuh datang ke Thailand. Kok dulu kan kita harus datang ke Thailand, atau kita harus menunggu ada seseorang yang datang ke sana lalu memberikan kita oleh-oleh dari Thailand gitu. Sekarang tuh udah banyak banget orang-orang di luar negeri, contohnya umpamanya orang Thailandnya langsung gitu ya ke Indonesia untuk membuka usaha kuliner. Nah itu adalah salah satu contoh dari globalisasi. Jadi kita nggak usah jauh-jauh datang ke sana untuk mendapatkan sesuatu yang ada di jauh sana ya, kayak makanannya itu loh kayak gitu. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke dimensi pertama dalam globalisasi. Maksudnya pengertian pertama dalam globalisasi apa sih? Jadi yang pertama itu semakin cepatnya pergerakan dan banyaknya aktivitas yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai bumi yang berbeda. Berbagai bumi, maksudnya berbagai belahan bumi guys. Bumi cuma satu. Intinya adalah adanya pergerakan dan adanya aktivitas. Nah apa saja sih yang bergerak dan beraktivitas? Jadi ada 3 yang bergerak dan beraktivitas dalam globalisasi, yaitu adanya pergerakan barang, pergerakan manusia, dan juga pergerakan informasi. Pergerakan manusia itu seperti adanya turis, adanya imigran, terus kita tuh mengimpor tenaga kerja gitu loh. Contohnya Google itu merekrut orang India untuk kerja di perusahaannya karena dianggap sebagai tenaga ahli seperti itu. Dan mungkin ada juga kayak chef luar negeri yang dia tuh direkrut karena dia ahli dalam memasak masakan western misalnya, kayak gitu. Itu adalah contoh dari pergerakan manusia. Kalau pergerakan barang itu ya tentu saja impor ekspor, dan juga adanya jaringan produksi yang dimaksud tuh seperti umpamanya untuk merakit PC itu, PC yang umpamanya dia tuh made in China. Cuman PC made in China itu dia tuh hanya dirakitnya yang di Cina, cuman komponen-komponennya tuh nggak semua dari Cina, misalnya dari Amerika atau dari mana komponen-komponennya, cuma dia dirakitnya di Cina kayak gitu. Dan juga ada pergerakan informasi. Kalau pergerakan informasi itu jelas banget ya, karena informasi itu selalu bergerak. Kalau kita scroll timeline Twitter gitu tuh pergerakan dari informasi, karena informasi itu selalu berubah-ubah terus karena selalu update kayak gitu. Nah itu adalah pergerakan informasi. Nah sekarang kita mau membahas tentang dimensi kedua dari globalisasi. Yuks. Nah guys, sekarang kita masuk ke dimensi kedua atau pengertian kedua dari globalisasi, yaitu semakin meningkatnya kesadaran sebagai satu kesatuan dunia atau sebagai warga internasional. Misalnya kita tuh merasa sebagai global citizen atau kewarganegaraan dunia. Nah karena adanya globalisasi, kita mengerti info-info terupdate apa yang terjadi di bumi belahan yang lainnya, kita jadi peduli terhadap isu-isu yang terjadi di sana, di bumi bagian yang lainnya, seperti misalnya kegiatan Black Lives Matter. Jadi kita bisa peduli terhadap negara lain seperti itu. Yang kedua adalah homogenisasi, karena kebudayaan yang menyebar, yang masuk itu membuat ciri-ciri kita tuh kian sama, seperti tren-tren rambut kayak gitu. Karena adanya globalisasi, karena kita umpamanya kayak nonton drakor gitu kan, gitu kayak wah rambutnya bagus banget, nah terus kita tuh menirukan kayak gitu. Kita bisa menarik kesimpulan atau rangkumannya itu adanya pergerakan dan aktivitas ditambah dengan adanya kesadaran berkomunitas yang melampaui batas wilayah, entah itu batas wilayah negara atau seperti itu.
di dunia ini. Kalau di buku kita adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Nah, itu sama aja ya guys sebenarnya intinya. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah perubahan konsep ruang dan waktu. Nah, di era globalisasi ini ruang, jarak, dan waktu itu semakin mengecil atau semakin memadat. Yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung. Karena adanya globalisasi itu, tadi ya di pengertian yang pertama itu ada pergerakan barang. Nah, negara itu saling terkait dalam ekspor impor seperti itu. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya masalah bersama. Seperti di pengertian kedua dari globalisasi, itu kita merasa sebagai global citizen atau kewarganegaraan dunia yang saling peduli terhadap isu-isu yang berkembang di negara bagian lain. Yang keempat adalah peningkatan interaksi budaya melalui media massa. Nah, karena di era globalisasi ini kita semua menggunakan media massa, kita semua itu menggunakan internet, maka terjadilah peningkatan interaksi budaya melalui media.